Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Chiles Joker yang akan mereview beberapa saham edisi untuk minggu depan dan juga pergerakan ISG ke depannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG di sini posisi di satu minggu terakhir memang cukup menandakan ingin distribusi. Namun kalau kita lihat secara time frame lebih kecil, teman-teman harus merisaukan adanya potensi membentuk inverted head and shoulder. Di mana posisi inverted, kalau kita tarik garis, dia membentuk trend line yang hampir dijebol. Ini left shoulder, head, dan right shoulder. Kemungkinan besar target penurunan sesuai dengan lebar pattern saya pikir sampai di range 6511 sampai 6484. Namun hal itu akan dapat tidak terjadi saya pikir jika dia mampu menembus area all time high-nya bergerak di range harga 6700 minimal. Tetapi jika dia mampu masih bergerak di rentang sideways dan bergerak di atas trend line support ini, saya pikir momentum untuk turun dan koreksi di 6511 sampai 6484 masih cukup besar. Jadi saya pikir potensi untuk koreksi tetap ada. Bagi teman-teman yang sudah floating profit, saya pikir bisa memikirkan untuk taking profit sementara atau ambil profitnya. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan trading, saya pikir bisa meminimalkan tradingnya dengan jumlah modal yang bisa kita tekan lah. Karena mengingat adanya potensi koreksi, sebaiknya kita mencegah dulu. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham oils. Oil di sini membentuk candle doji ya, membentuk candle doji kecil dan sesuai area pantulan dengan trendline supportnya. Kemungkinan besar jika dia mampu breakout di area 308, saya pikir saham oil kembali sangat menarik. Dan kalau kita lihat ambil time frame MACD, sudah mengindikasikan golden cross kembali ya. Jadi saya pikir momentumnya masih ada untuk saham oil, dimana jika memang benar adanya tapering nanti, maka saham-saham high risk dan non liquid lah yang akan bergerak. Dan saya pikir opsi untuk oil menjadi opsi yang paling terdepan ya, mengingat dia sudah melewati area harga IPO-nya ya di 336. Saya pikir potensinya cukup ada untuk kita lakukan akumulasi. Selanjutnya ada saham AIMS. Di sini posisi AIMS sudah mencapai target sesuai dengan area breakout reversal wedges-nya. Kemungkinan besar koreksi bisa mencapai area 466 sampai 412. Jadi bagi teman-teman yang tertarik misalnya untuk melakukan fast trade, bisa mempertimbangkan entry nantinya di range 510. Dengan batasan resiko, saya pikir jika dia mampu breakout di bawah 494, teman-teman bisa langsung cut loss. Tetapi jika teman-teman yang sudah memiliki posisi yang sama di area breakout ini, seperti Sobat Joker Trader, teman-teman bisa mengambil opsi. Bagi teman-teman yang belum taking profit, bisa taking profit dahulu ya. Dari MACD dan RSI sudah cenderung akumulasi cukup kuat, dan saya pikir seharusnya sudah ada langkah untuk koreksi sehat ya. Selanjutnya ada saham SMMT. SMMT di sini masih sesuai dengan area pembelian di 188 sampai 178. Target profit kita di 230. Jika area 230 ini jebol, jika secara Fibonacci, maka kita tarik lanjutan bisa mencapai area 266 untuk target profit sesuai dengan target Fibonacci. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan untuk melakukan buy on breakout atau melakukan retrace dahulu, koreksi sehat. Teman-teman bisa melakukan akumulasi ketika dia koreksi. Potensi masih ada untuk saham SMMT selagi batubara tidak menjadi andalan di beberapa minggu. Kemungkinan ada kejadian juga di beberapa minggu ke depan, dan ini merupakan salah satu saham batubara yang non liquid ya. Jadi tidak bergantung juga kepada saham batubara
atau emiten coal, harga komoditinya naik atau turun. Dan saya pikir potensinya masih ada. Selanjutnya kita masih menunggu ya salah satu saham non liquid juga dari teknologi, itu ada Atik. Atik posisi di sini bergerak di range harga 615 sampai 645. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika dia jebol di bawah 580, teman-teman bisa meminimalkan resiko terlebih dahulu. Posisinya cukup kuat jika dia mampu break 645 dengan volume yang valid. Saya pikir potensi untuk menguji area 735 sampai 685 cukup terbuka. Potensi taking profit bisa mencapai area 785 sampai 950. Selanjutnya kita akan berlanjut kepada saham kesehatan. Di sini Prodia sudah masuk area entry pertama di 6.400. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika teman-teman ingin menunggu di area 5.800 sampai 5.650 bisa juga, karena di sini merupakan area demand sementara yang bisa kita pakai. Secara MACD dan RSI sendiri masih signifikan ingin distribusi, tetapi posisinya masih cukup kuat selama dia bertahan di area demand 5.800. Namun jika dia tidak cukup kuat, maka penurunan saya pikir bisa mencapai area 5.250 sampai 5.050. Selanjutnya kita berlanjut ke saham teknologi, ada DMMX. Digital Media Tama di sini akan menguji kembali area supply-nya di 2.540 sampai 2.450. Jika dia mampu melewati area tersebut, potensi bisa mencapai area 2.960 dengan pertimbangan break bullish di 2.800. Jika dia mampu melewati area 290 merupakan harga rata-rata broker, saya pikir potensi menuju area 3.460 sampai 3.380 masih cukup terbuka. Namun kita lihat juga secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin bullish. Jadi saya pikir potensi DMMX kedepannya masih cukup kuat. Selanjutnya ada saham MOL ya, salah satu PPKM memang sudah dilonggarkan dan saya pikir sentimen kepada Matahari Putra Prima menjadi cukup besar. Lagi-lagi dia akan menguji area 675 sampai 630 merupakan area supply. Jika dia mampu melewati area tersebut, taking profit bisa di 750 dan 865. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi, namun akumulasinya sudah bertahap di 2 volume 2 hari yang terakhir. Jadi saya pikir polanya masih sama selama dia mampu melewati 675 dan 630 dan membuat sideways sebentar untuk menjadi catatan base. Saya pikir layak menarik saham MPPA selanjutnya. Lalu ada saham Bumi. Bumi di sini sesuai dengan skenario kita pertama, dia ARB cukup dalam dan masih pada fase distribusi. Potensi bisa kita tunggu di area 71 atau di 62. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika teman-teman ingin entry duluan bisa mempertimbangkan area terdekat itu di range 77 sampai 76. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan dan money manajemennya harus kuat ya. Karena Bumi salah satu saham high risk walaupun bid offernya tebal. Selanjutnya ada saham BANK. Bang Aladin akhir tahun akan melakukan reg issue. Dan reg issue-nya mungkin menarik dan juga tidak menarik. Tetapi dari sisi teknikal bisa kita lihat dia membuat base di area 2300 sampai 2190. Jika dia mampu bertahan di area tersebut, potensi akan menguji area supply minor di 2580. Potensi lanjutan bisa mencapai area 2850. Kemudian area 3050 yang merupakan area supply terdahulu. Selanjutnya kita akan berlanjut ke saham akselerasi batubara. Setelah PKPK melakukan tender offer, potensinya tidak cukup kuat kembali ya. Tetapi bagi teman-teman yang tertarik untuk trading di saham PKPK dalam bentuk half fast trade, saya pikir bisa mempertimbangkan area entry di 2 titik di 132 atau di 129. Teman-teman bisa lakukan buy on weakness dengan target profit saya pikir bisa mencapai area 144 dan juga di area 141 untuk fast trade. Namun jika area demand ini mampu dijebol, breakout ke bawah, potensi bisa mencapai area 107 atau di 99 sampai 97. Selanjutnya kita beranjak kepada saham teknologi industri, ada IMJS.
IMJS di sini sesuai dengan analisa pertama, dia mampu rebound di area minor demand di 428 dan posisi masuk kembali area supply di 474 sampai 462. Jika mampu bertahan di area 462 dan 472 ini, posisi bisa lanjut menuju area 572 dan juga di 658 yang merupakan area supply terdahulu yang tidak bisa ditembus. Posisi MACD dan RSI saya pikir potensi cukup ada. Saya pikir selama dia bertahan di atas 474 sampai 462 menjadi kabar bagus. Dan kita lihat secara volume akumulasi juga terakhir di Jumat sore sangat bagus. Selanjutnya ada saham IMAS. IMAS juga bergerak pada range demand di 1030 sampai 1015. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika area tersebut jebol, maka potensi lanjutan penurunan teman-teman bisa menunggu di area 925 sampai 850 sebagai potensinya. Dan kita masih berharap dia membentuk cup and handle. Dan sekarang posisinya masih cukup bagus. Jika dia bertahan di area 1030, potensi bisa menguji kembali ya area supply di 1180 sampai 1170. Selanjutnya kita akan ke saham retail, jasa retail, ada MAPA. MAPA di sini posisinya sudah taking profit ya. Saya pikir teman-teman yang sudah entry melakukan pembelian buy on breakout di sini sudah taking profit pertama di 2660. Dan saya pikir jika potensi 2660 ini cukup kuat, dan di sini kalau kita lihat di sini ada area supply juga sebagai area supply cukup besar dengan range 2570 sampai 2360, posisinya masih cukup kuat menuju area 3440. Secara MACD dan RSI saya pikir posisi cukup bagus dengan akumulasi yang cukup kuat. Namun dari volume distribusi terakhir kita harus waspada dulu ya. Dengan menimbang jika dia memang akan lakukan koreksi, saham apa teman-teman bisa memperhatikan area 2500 ini sebagai area demand untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham Ramayana, seperti saham yang sudah-sudah, yaitu adalah saham MPPA. Di sini yang anehnya dia membentuk pola inverted head and shoulder dengan right shouldernya cukup kecil. Namun kalau kita lihat secara supply dia belum menyentuh. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Ramayana bisa mempertimbangkan melakukan buy on weakness jika diberi kesempatan pada range harga 710 sampai 695. Namun kalau kita lihat sendiri dari MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi. Jadi saya pikir posisinya cukup jelas, namun kita bisa wait and see dulu untuk melakukan buy on weakness dengan kesempatan yang cukup bagus. Selanjutnya ada saham SCMA, salah satu media nasional SCTV. Dia mampu bertahan pada range 1880 sampai 1810 yang merupakan area demand-nya. Dan sekarang sudah menembus area supply terkuat yaitu pada range harga 2040 sampai 2010. Kemungkinan besar lagi-lagi akan menguji area supply terdahulu bergerak pada range harga 2255 sampai 2150. Mengapa terdahulu? Karena sudah di retest pada bulan September akhir itu tidak cukup kuat. Posisi jika mampu jebol area supply terdahulu ini, saya pikir potensi bisa mencapai area 2300 dan paling tidak di 2665. Secara MACD dan RSI mengindikasikan akumulasi cukup bagus. Jadi selama volumenya masih cukup bertahan dilakukan akumulasi, saya pikir SCMA menarik untuk kita tradingkan. Lalu kita ke saham pertambangan yaitu nikel. Inco masuk area entry di 4910 sampai 4850. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun secara RSI dan MACD memang mengindikasikan ingin distribusi. Tetapi jika teman-teman memiliki kesempatan bisa mempertimbangkan area ini untuk entry. Atau paling tidak teman-teman bisa menunggu di range harga 4720 sebagai area minor demand-nya untuk lakukan buy on weakness. Selama dia bertahan di area 4720 saya pikir masih menarik. Tetapi jika dia mampu jebol,
saya pikir potensi bisa turun kembali di area 4.350 sampai 4.230. Selanjutnya kita ke saham Antam, salah satu emiten yang bergerak pada pertambangan emas dan nikel. Posisi Antam di sini tidak cukup menguntungkan. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mempertimbangkan area 2.250 untuk menunggu harga terbaik, atau bisa melakukan buy on breakout di 2.490 yang merupakan area minor supply. Karena posisinya kemarin sempat melakukan breakout secara pola pattern, tetapi false break, saya pikir tidak cukup menguntungkan di saham Antam. Dan kemungkinan besar saya pikir berharap memang membentuk potensi di 2.250 dengan catatan akan membentuk pola triple bottom. Sangat menarik jika memang triple bottom akan direalisasikan. Jika mampu menembus area 2.250, saya pikir melakukan akumulasi di sini sangat bagus. Mengapa? Area tersebut sudah diuji beberapa kali dan cukup kuat, dan saya pikir potensinya masih sangat bagus dan terlaksana jika dia membentuk triple bottom, karena potensi breakoutnya sangat kuat nantinya. Selanjutnya ada saham pupuk SAMF. Di sini membentuk shooting star. Teman-teman berhati-hati. Saya pikir teman-teman bisa melakukan area jualan dulu ya. Karena di sini sudah melakukan area akumulasi secara bertahap, saya pikir sesuai dengan trendline support yang sudah kita gambarkan. Selama dia bertahan di area 695 sampai 675, saya pikir sangat menarik. Tetapi jika dia melakukan distribusi cukup kuat dan volumenya sangat valid di Jumat sore, saya pikir penurunan bisa mencapai area di bawah 500. Jadi kita bisa melakukan wait and see terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham SAMF, bisa mempertimbangkan area 575 sampai 525 saja untuk entry. Selanjutnya ada saham Digi. Digi di sini posisinya cukup bagus. Dia membentuk candle doji. Kita berharap dia membentuk pola morning star dengan catatan akan breakout di range 434. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Yang terakhir ada saham Kios. Kios di sini posisinya membentuk candle base sesuai dengan area demand. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry di 725 sampai 700. Namun jika dia jebol di bawah 685, teman-teman bisa mempertimbangkan cut loss. Potensi kemungkinan akan menguji area supply di 1005 sampai 990. Sekian dulu dengan ulasan saham edisi minggu depan. Jika teman-teman tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga sobat joker tetap cuan bersama dan tetap kompak di kondisi tapering yang akan dimulai. Saya ucapkan terima kasih.